share untuk ini rekamannya. Jadi kalau Anda belum paham bisa diulangi lagi nanti dari videonya. Jadi routing ya. Routing itu kalau dihubungkan dengan OSI layer itu nanti berkaitan dengan layer 3 ya atau network layer ya, network layer. Jadi layer 3 berkaitan dengan IP addressing gitu ya. Berkaitan dengan IP dan seterusnya ya IP ya itu di layer 3. Nah, routing ini diperlukan saat kondisi ada dua jaringan yang berbeda ya, berbeda subnet, berbeda alamat jaringan itu ingin kita konekkan ya. Secara default jaringan itu kalau beda subnet tidak bisa terhubung ya. Biasanya terhubung dengan bantuan router ya. Kalau beda subnet. Nah, di sini langsung aja ke contoh ya, ada dua mikrotik misalkan ya. Ada mikrotik, ada R1, mikrotik 1, mikrotik 2 ya. Nah, mikrotik 1 itu terhubung ke jaringan 192, 168, 10 sama ini 10, 10, 10 ya. Router 2 itu terhubung ke 10, 10 juga lewat Ether 1, yang satunya ke 192, 168, 20. Ini. Topologi kayak gini Anda paham ya? Atau masih bingung? Ada titik-titiknya ini, titik 1, ini titik 1, paham ya? Ada yang masih bingung nggak? Kalau ada yang masih bingung, monggo. Iya Pak, bingung Pak. Masih bingung, oke ya. Untuk refresh lagi ya. Jadi artinya kalau titik 1 gini, itu adalah IP-nya nanti. IP-nya dari, ini kan kelihatan ya, di sini kan mikrotik 1, interface-nya Ethernet 1. Ya. Nah, di sini ada titik 1, network-nya ini, ya, network-nya ini, 10-10 ini. Nah, berarti nanti IP-nya, Anda kalau assign IP, Ether 1, mikrotik 1, berarti nanti ini 10, 10, 10, nah ini titik 1. Nah, berarti IP Ether 1 adalah 10, 10, 10.1/24. Ya. Terus yang kedua, ini dulu ya, mikrotik 1 dulu. Ether 2-nya itu di sini 192.168.10 ya, networknya. Ether 2-nya itu titik 1, berarti nanti IP-nya Ether 2 itu 192.168.1.1/24. Terus kita pindah ke router 2 ya. Nah, ini juga sama ya. Kalau ini titik 2 berarti Ether 1-nya IP-nya adalah 10. Ether 1 router 2 atau mikrotik 2 10 10 10 2 124. Terus Ether 2 router 2 Ether 2 itu IP-nya yang di sini ya networknya 192.168.2.1/24. Nah, sekarang pertanyaannya ini clear ya, gini ya. Ini routernya dulu. Terus PC-nya bagaimana kalau kasih IP? Biar nanti terhubung ke sini. Ini kan nanti kalau gateway-nya kan mikrotiknya ya, yang interface yang menghadap ke mikrotiknya ya, yang menghadap ke PC maksudnya ya. Berarti nanti karena ini SAS24 ya, maka nanti kalau kasih IP PC-nya ya, berarti kan ya jaringannya ini, IP-nya berapa ya? Ya yang ada di range subnet ini. Masih ingat subnet nggak ya? Kalau /24 itu kan berarti IP versi 4 itu kan 32 bit ya. 32 bit ya. Nah, itu kan biasanya terbagi menjadi 4 segmen kan ya. 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit. Kalau /24 itu artinya jumlah bit satunya ini untuk ininya ya, subnetnya ya. Ada 24 ya. Ini ada 24. Terus bit 0-nya itu ada 8 ya. Ini kan 32 bit. Nah, terus berarti nanti ini network-nya, ini untuk host-nya ya, jumlah host-nya. Berarti kalau SAS24 itu ini ya,
124 itu bisa, sorry, ya saya 124 bener. 2/8 ya, untuk hostnya 2/8. 8. Nah, berarti nanti ini berapa? Ini kan 256 totalnya ya. Berarti nanti IP-nya ya mulai dari 0 sampai 255. 0 tidak bisa karena networknya ya, sini ya networknya. 255 broadcast-nya, berarti IP host yang bisa dipakai itu antara 1 sampai 254 ya. Nah, sekarang di sini yang titik 1 atau 192.168.1.1 sudah dipakai, router 1, ether 2, maka nanti kalau kasih IP PC1 ya antara yang selain 1 ya, bisa antara 2 sampai 254 kayak gitu ya. Terus PC2 juga sama nanti ya kayak gitu prinsipnya. Itu dulu ya. Terus prinsip yang harus Anda ingat-ingat di routing itu adalah kalau tidak salah saya sudah kasih ilustrasi dulu ya. Mau kemana lewat mana, itu diingat-ingatnya. Mau kemana lewat mana. Misalkan dari Kediri mau ke Surabaya, itu lewat mana, lewat Kertosono. Ya. Atau kalau jalan lain misalkan ke selatan, ke timur dulu, itu ke Blitar, Malang, Pandaan, Surabaya gitu. Ya. Jadi yang diingat-ingat di routing itu ya, kalau statis ya, itu mau kemana lewat mana. Ya. Mau kemana itu destinasinya, lewat mana itu nanti jadi gateway-nya. Ya. Jadi gateway-nya. Jadi kalau ke Surabaya, gateway-nya ya Kertosono atau ke Blitar, ya gitu. Kalau lewat timur. Gateway itu nanti itu adalah ada catatannya ya di sini ya. Destinasi itu adalah tujuan atau IP atau network yang ingin dicapai. Jadi bisa IP yang spesifik, bisa subnetnya, ya bisa network address-nya, ya. Terus gateway-nya itu pintu keluar IP transit untuk mencapai tujuan destinasinya. Ada syarat yang harus dipenuhi untuk gateway ini ya, yang harus dipahami. Gateway itu harus satu IP subnet yang sama dengan IP yang ada di router. Ya. Berarti tidak bisa lompat ya, tidak bisa lompat gateway itu. Jadi kayak tadi misalkan dari Kediri ke Surabaya ya, itu kan bisa lewat, Anda bayangkan ya, bisa lewat Kertosono, Jombang, Mojokerto, Surabaya ya. Nah, gateway-nya yang mana? Bukan Mojokerto, bukan Jombang. Tapi untuk menuju ke situ harus lewat Kertosono dulu. Berarti gateway-nya adalah Kertosono ya. Atau kalau ke Blitar ya, bisa lewat Blitar, Malang, Pandaan, Sidoarjo, Surabaya gitu. Nah, gateway-nya adalah Blitar gitu. Bukan Malang, bukan Pandaan. Jadi nggak bisa lompat, yang terhubung langsung. Nah, itu gambarannya. Terus satu lagi syaratnya routing harus dilakukan dua arah. Ya. Jadi kalau kita back lagi ke ini tadi ya, Anda sudah selesai merouting di sini, ya. Merouting di sini sudah. Nah ini di sini juga harus dilakukan ya, tidak bisa satu saja ya, harus dilakukan di kedua sisi. Itu kalau statis ya, routing statis. Nah maka dari itu tadi ya, karena router satu tadi sudah, ini kan kalau statusnya ya nanti kan di sini DAC ya, yang terhubung langsung ya, itu statusnya DAC. Router 1 DAC-nya 10 ya, sama 10 ya. Router 2 DAC-nya 20 sama 10. Nah, ini. Terus kalau di router 1 nanti berarti destinasinya dia punya 10 sama 10 ya. Tapi belum punya 20 ya. Berarti nanti destinasi address-nya yang ini 20. Gateway-nya mana? Apakah di sini? Apakah di sini? Syaratnya gateway tadi bagaimana? Yang terhubung langsung, yang satu subnet mesinnya. Nah, maka bukan yang ini ya, tapi yang di sini. Karena kalau di sini itu sudah lompat. Ini kan jaringannya sudah 2 ya. Nah, maka gateway-nya adalah IP dari ether 1 router 2 10 10 10
titik 2. Nah, ini. Terus router 1 ya, ini router 1, terus router 2 bagaimana? Router 2 yang terhubung langsung itu ke jaringan 20 sampai sama 10.0. Dia belum punya informasi ini, ya, belum punya. Maka nanti ya destinasinya ini jaringan 10. Gateway-nya mana? Saya kalau mau menuju ke router jaringan 10 ya, gitu ya bahasanya. Maka gateway-nya adalah yang ini ya, yang terhubung langsung. Ujungnya ya, terhubung langsung. Bukan yang ini, salah. Walaupun nanti misalkan di extend gitu ya, ada misalkan ada router lagi, baru ke sini gitu ya. Tetap ya gateway-nya yang di sini ya. Bukan yang di sini atau di sini, karena di sini sudah beda subnet, beda jaringan gitu ya, beda jaringan di sini. Nah, itu diingat-ingat ya. Ada juga di Mikrotik itu default gateway ya, itu kasus di mana semua tujuan akan dialihkan ke gateway tertentu ya. Nah, itu dilakukan jika jalur keluarnya di satu router itu hanya melalui satu IP ya. Destination address-nya di set semua tujuan berarti setnya 0000 /0 ya. Tapi ini adalah pilihan terakhir ya. Nanti kalau kita melakukan konfigurasi ya, terus nambahkan routing statis gitu ya, itu ada menambahkan di routing tabel, namanya routing tabel. Routing tabel itu ya kayak database lah, kayak semacam database gitu ya, database jaringan dari router gitu ya. Informasi jaringan-jaringan yang terhubung dengan router tersebut ya, baik secara direct maupun indirect ya. Nah, kalau nanti ya saat implementasi Anda bebas ya, boleh menggunakan konsol atau menggunakan, kalau saya konsol sudah mahir Pak, boleh langsung menggunakan Winbox ya. Kalau menggunakan Winbox itu dari menu IP ya, diklik menu IP ya, terus IP ya, terus root. Nah, terus nanti masuk ke sini. Kalau nambahkan routing itu berarti di sini ya, diklik tanda plus ya. Tanda plus. Nah, nanti waktu di sini ya, waktu sudah klik route itu nanti muncul ini ya biasanya. Kalau Anda sudah konfigurasi IP-nya, itu nanti muncul misalkan kayak gini ya, itu yang sudah terhubung langsung. Nah, itu nanti muncul statusnya DAC. DAC itu Dynamic Active Connected ya, atau Direct Active Connected ya. Itu yang terhubung langsung ya. Terus nanti kalau kita nambahkan routing, nanti muncul satu lagi bakalan. Statusnya adalah AS atau aktif statik ya. Sampai sini ada pertanyaan, monggo silakan. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan, nggak apa-apa ya. Monggo silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Masih bingung Pak, DAC, AS. Nah, itu status yang ada di mikrotiknya nanti. Di sini ya, nanti kalau Anda pakai Winbox ya, atau pakai konsol pun bisa kelihatan ya. Pakai IP route print ya, IP route print ya. Nah, ini di sini Anda sama kan IP route ya, print ya, berarti kan di sini. Ada statusnya nanti. DAC itu yang terhubung langsung ya, yang terhubung langsung ya. Jaringan yang terhubung langsung. Nah, itu statusnya DAC. Nah, kayak di sini ya kayak gambar ini ya, itu berarti dia punya 3 interface yang terhubung langsung. Ada WLAN 1, WLAN 2, sama Ether 1. Itu terhubung langsung ke jaringan ini. Terus dia ada AS ya, berarti dia routing ke IP ini ya, 51 ya. 92.168.51.0. Nah, berarti ini distance-nya 1 ya.
Adalah satu lagi DAO kalau di sini ya kelihatannya ya. Itu adalah yang pakai routing dinamis, pakai OSPF ya. Itu dynamic, active, static ya. Kalau gini aja. Nah, kalau kayak gini tadi ya. Berarti ya nanti muncul ya DAC-nya, saya ulangi lagi ya. Mikrotik 1 nanti ya. Oh, saya ada sih di belakang sih. Nah, ini. Nah, nanti kan stepnya kayak gini ya. Anda bikin topologi kayak gini, terus kan ngeset IP ya, sesuai ini ya, sesuai topologi ya. Berarti kan di router 1 itu di set IP address-nya Ether 1 di sini ya. Itu kan 10.10.10.1 ya. Ini. Terus Ether 2-nya itu adalah networknya yang ini 192.168.1.1 ya ini. Itu dulu ya. Terus nanti router 2 di set ya IP-nya Ether 1 itu ini titik 2 10.10.10.2 yang ini. Terus Ether 2 mikrotik 2 itu IP-nya adalah networknya yang ini ya 192.168.2.1 nah, titik 1 yang ini. Nah, ini tahap awalnya ini. Anda set dulu IP-nya. Terus, nah nanti Anda kalau pengen lihat tadi DAC ya atau di sini ADC ya, sama aja dibalik-balik ya. Itu Anda lakukan IP route print, nah nanti kelihatan ya, kelihatan. Router 1 itu DAC-nya atau ADC-nya itu di sini, network yang ini dan ini. Ya. Gateway-nya apa? Ether 1 ya. Dia connect-nya ya, connect di sini ya lewat Ether 1 gitu maksudnya ya. Terus yang satunya jaringan 10 lewat Ether 2 yang ini. Nah, statusnya adalah ADC ADC atau DAC sama aja ya. Nah, itu distance-nya 0 ya, artinya dia terhubung langsung ya, terhubung langsung. Begitu pula dengan mikrotik 2. Nah, tapi di sini router 1 itu tidak berisi informasi yang di sini. Router 1 belum mengenali jaringan 2.0. Router 2 belum mengenali yang ini ya. Nah, itu nanti tugasnya adalah kita melakukan routing. Nanti kalau sudah di routing hasilnya kayak gini ya. Nah, ini. Kan Anda kalau routing ya router 1 kan berarti IP route at ya. Destination address kan ini 20 ya. Gateway-nya yang ini tadi. Nah, nanti kalau di print nah, muncul satu status yang berbeda dengan tadi. Destination address-nya ini 20 ya. Gateway-nya nah ini gateway-nya ini 10.10.10.2. Nah, distance-nya 1. Berarti kalau ini artinya dia menuju jaringan 2.0 itu satu hop ya, satu apa ya, satu hop, satu lompatan lah gitu, satu perpindahan gitu ya jaringan gitu. Kalau yang ini tidak perlu di routing ya, ini Anda set IP sudah keluar. Ya. Yang router 2 juga gitu, belum punya informasi yang 10 ya, maka dia harus merouting ya. Nah itu destinasinya adalah 10 gateway-nya yang ini. Ya. Distance-nya 1. Udah gitu ya. Nanti hasil routing tabelnya hasilnya ini. Jadi DAC itu status gitu ya Mas ya. Itu ya. Ya. Status ya. Jelas ya? Anu Pak, sekali Mana? lagi. Ya. Kalau ada 3 mikrotik menghubungkan mikrotik 1 ke 3, berarti DAC-nya 2 ya? Nah, nanti ada di belakang. Iya. Nanti ada di belakang. Saya juga punya. Nah ini ya. Nah ini nanti Anda bisa coba. Ya, Anda bisa coba. Distance-nya berapa? Ya, biar penasaran kan ya. Misalkan kayak gini kalau 3 ya. Kalau 3 itu kan di extend saja kan tadi ya ada 3 mikrotiknya. Berarti kan kalau router A ini namanya router A kalau di sini ya. Itu terhubung langsungnya kan jaringan ini ya. Jaringan yang ini 10 sama 20 atau yang di sini ya, kelihatan tabelnya. Nah, dia belum terhubung ke 30 ya. Ini belum ya.
40 ini juga belum. Nah, berarti nanti dia perlu melakukan routing ke jaringan ini 1 sama 2. Nah, nanti Anda lihat ya. Kalau ke sini berapa? Nah, kalau ke sini berapa? Ya. Sama belajar nanti boleh ya. Biar tahu nanti ya distance-nya berapa ya. Tapi syaratnya jangan lupa gateway-nya itu yang kan destinasinya sudah tahu ya 30 sama 40 ya. Tapi gateway-nya jangan lupa, gateway-nya kalau misalkan ke 30 sudah jelas ya di sini ya. Nah, sekarang kalau di sini gateway-nya mana? Kadang ada yang bingung ya, di sini atau di sini ya. Kembali lagi ya, diingat-ingat gateway itu yang terhubung langsung, yang satu subnet dengan routernya. Sudut pandangnya kita tadi dari router mana? Router A yang terhubung langsung ya di sini. Dua-dua, ya berarti tetap gateway-nya yang di sini. Bukan yang di sini ya, salah di sini ya. Karena ini sudah lompat, satu distance-nya sudah nambah 1 ya. Tuh. Demikian pula kalau nanti dibalik ya, dibalik dari sudut pandang router B dulu lah ya, router B dulu. Berarti kalau router B itu kan yang direct sini ya, router B sekarang. Router B itu yang terhubung langsung kan jaringan 20 sama 30 ini ya. Dia belum terhubung ke sini. Sama sini, ini belum ya, ini belum, ini belum. Maka nanti harus merouting ke 10 sama 40. Nah, ini gateway-nya gimana ya? Dilihat ya. Kalau ke sana karena ini beda arah ya. Berarti dilihat ujungnya mana. Nah, di sini. Kalau ke 10 sini, berarti gateway-nya ini. Kalau ke 40 ujungnya sini 32. Nah, berarti gateway-nya berbeda. Ya. Tapi kalau yang A sama C karena satu jalur semua ya, yang A ke kanan semua, yang C ke kiri semua, maka ya gateway-nya sama. Tapi kalau punya 2 jalur kayak B ini ya, satunya ke kiri, satunya ke kanan, disesuaikan. Itu ya. Nanti boleh dicoba ya, biar tahu bagaimana distance-nya ya. Semoga menjawab ya. Terus ada lagi yang lain mungkin? Sebelum saya lanjut? Belum ya? Lanjut dulu ya. Routing itu dibagi menjadi 2 ya, statik sama dinamik. Ya. Kalau yang statik yang saya jelaskan semua tadi yang statis ya. Kalau statis itu bagaimana ya? Didefinisikan ya berdasarkan konfigurasi dari adminnya ya. Jadi yang mikir adminnya ya. Nah, tapi kalau jaringannya kecil cocok sih ya, cocok saja. Kalau misalkan routernya cuma 2 atau 3, boleh lah ya pakai statis. Tapi kan pada kenyataannya kan router itu kan ada banyak ya. Apalagi kalau terhubung ke internet, sudah banyak sekali ya. Lompat-lompatnya router ya. Routernya sudah dari router sini ke gateway, nanti ada router lagi ya sampai ke backbone ya. Maka tidak praktis ya. Ada keuntungannya routing manual itu ya, meringankan kerja prosesor. Yang mikir kan network administratornya, mengurangi prosesornya mikrotik, prosesornya router itu enggak bekerja banyak karena sudah didefinisikan secara manual. Ya, tapi kalau routernya banyak kan tidak cocok ya. Kerugiannya ya harus menggunakan dinamis kalau jaringannya besar. Ya. Kalau misalkan internal kampus gini ya, kayak PSDKU itu nggak apa-apa ya untuk routing-routingnya manual masih memungkinkan. Tapi kalau sudah bicara kota Kediri gitu aja ya, itu ya sudah tidak mungkin ya. Karena kan routernya banyak ya. Kalau sudah connect ke internet, misalkan connect antar dinas itu sudah banyak routernya. Tidak applicable ya, tidak cocok untuk diimplementasikan ya yang statis ini. Nah, nanti kalau dinamis itu sebelum ke dinamis kekurangannya yang lain ya admin harus mengetahui semua informasi pada tiap router ya. Kalau ada satu perubahan di jaringan di satu router, maka yang lain ya harus disesuaikan nanti modding satu-satu ya. Mengkonfigurasi satu-satu.
Tapi ini ya, itu tadi yang manual. Terus nanti ada yang dinamis ya. Dinamis itu kita cukup mengenalkan jaringan kita gitu ya. Nanti routingnya secara otomatis ya, mengupdate informasi dari tetangganya, router tetangganya nanti ya. Jadi kita ada dua macam ya, yang umum ya, tipenya ya ada distance vector sama link state ya. Nah itu nanti yang bekerja routernya, prosesor routernya bekerja nanti mikir dia. Misalkan dari jaringan A ke jaringan B ada banyak jalur misalkan ya. Nah, nanti saya harus lewat mana itu yang menentukan nanti routernya ya. Hitung ya. Terus sekarang yang baru juga itu teknologi yang baru itu ada yang namanya SDN ya, atau software defined networking. Nah, yang baru ini kalau biasanya kita harus konfigurasi satu-satu ya di routernya. Itu berbeda ya. Ini otaknya dipindah ya. Kita bisa konfigurasi melalui cloud ya. Jadi misalkan ada banyak router ya, ada banyak router ya, ada router ya. Biasanya kan misalkan ada 4 lah ya. Kan gini lah ya. Nah, biasanya kan kita satu-satu ya, adminnya lihat satu-satu ya, konfigurasi satu-satu. Nah, adanya SDN ya ini seperti kayak otaknya itu dijadikan satu ya di cloud ya. Di cloud ya, masuk ke cloud. Nah, nanti kita bisa akses ya semua router itu lewat IPA misalkan ya. Nah, itu nanti bisa kita akses satu-satu ya. Jadi kita nggak perlu datang satu-satu atau akses satu-satu routernya. Itu namanya SDN. Anda mungkin nanti bisa belajar-belajar ya. Terus implementasinya ya saat ini di Cisco sudah ada. Ya, itu brandingnya namanya DevNet. Ya. DevNet. Nah, saat ini saya lagi pelatihan juga ini, belajar yang DevNet. Kebetulan dapat dari Kominfo ya, PPTIK. Nanti kalau ada yang bisa di-share, saya share ya, DevNet. Atau Anda kalau cari ini, IT automation. Atau network automation ya. Itu istilah umumnya ya. Istilah umumnya itu. Nah, tapi kalau di Cisco itu brandingnya DevNet. Kelihatannya ke depan ini kayaknya arahnya ke situ ya. Adanya SDN ya, bukan SD negeri ya, SDN ini, tapi software defined ya, software defined networking ya. Nanti Anda baca-baca kalau mau baca-baca. Nah, ini arahnya semua ke sana. Jadi otaknya di router atau otaknya di switch yang bisa di manage itu dipindah ke cloud ya. Atau bisa di manage lewat cloud ya. Arahnya ke sana. Oke, gitu ya. Saya lanjut. Nah, jadi prinsip yang harus Anda ingat, kembali lagi ya, saya ingatkan lagi, mau kemana, lewat mana. Ya, kalau tadi, jaringan tadi, dari mikrotik 1, tujuannya ke PC2 ya. Jaringan yang terhubung ke PC2 ya. Dan Ether 2, mikrotik 2 ya, 20. Lewatnya, ini, 10, 10, 10, 2. Ya. Nah, berarti nanti routingnya kayak gini. Ya. Nah, untuk yang 3 router ya, Anda boleh latihan untuk melihat bedanya ya. Tapi bukan tugas wajibnya nanti yang ini, yang sederhana ini. Ya. Saya dalami dulu yang ini, sampai benar-benar paham ya, nontok gitu ya. Kalau ada waktu, ya bisa dicoba yang ini tadi. Penasaran tadi distance-nya berapa ya, boleh dicoba. Oke. Terus yang dinamis ya, yang dinamis itu berarti nanti tidak manual ya, tidak manual untuk melakukan routingnya. Jadi routing protokol yang dinamis ini mengizinkan router-router untuk sharing informasi tentang jaringan. Ya.
Router menggunakan informasi ini untuk membangun memperbaiki tabel routingnya. Ya. Misalkan sedikit ya balik ke yang 3 tadi ya. Router A punya informasi di sini dan di sini, tapi belum punya informasi dari router B, router C. Nah, maka nanti informasi yang dipunyai router B, router C yang tidak dipunyai router A itu dia ngupdate-nya dari router tetangganya, kayak gitu. Ya. Algoritmanya ada banyak ya, ada RIP, ada IGRP, ada EIGRP, ada OSPF ya. Nah, tadi 2 klasifikasi utama, yang pertama distance vector sama link state. Ya. Distance vector itu bagaimana? Distance itu arah, distance itu jarak, vektor itu arah. Ya. Berarti menentukan arah dan jarak ke link-link lain dalam suatu internet. Jadi misalkan kayak tadi ya, kalau 3 router ya, dari jaringan 10 ke 40 itu lewat mana? Ya. Arahnya mana? Ya, gitu. Misalkan nggak satu arah ya, misalkan jalannya banyak, harus lewat yang mana? Itu nanti yang mikir routernya. Nah, di dinamis nanti router akan saling mengirimkan informasi yang dia punya. Ya. Misalkan gini ya, router A punya informasi yang 10, 10, 0 ya. Sama 10, 10, 20, 0. Ya. Router B punya 20, 0 sama 30, 0. Nah, ini yang sama kan ini. Ya, yang sama kan 20, 0 sama 20, 0. Nah, ini berarti sudah sama. Tidak perlu diupdate. Nah, tapi di sisi lain router A punya 1, 0 ya. Router B punya 3, 0. 30 ya. 10, 0. 30, 0. Router A belum punya 30. Router B belum punya 10, 0. Nah, maka nanti dia ngupdate. Sorry. Nah, nanti dia update ya. Nah, dia mengupdate, router A mengupdate 10, 10, 30 dari B. Demikian pula B mengupdate 10, 10, 10 dari router A. Nah, kalau dinamis seperti itu. Ya. Ada lagi yang namanya link state ya, untuk bertujuan menciptakan topologi yang benar pada suatu internet network ya. Nah, nanti dihitung semua kalau di sini ya, interface-nya, bandwidth-nya, bandwidth cost-nya. Kalau lewat jalan A, bandwidth-nya berapa, lewat jalur B, bandwidth-nya berapa. Terus nanti dihitung juga misalkan kayak round trip-nya ya. Kalau lewat A itu lewat mana saja sih jalurnya. Nanti kalau bolak-balik cost-nya berapa ya. Kalau lewat jalur B, jalurnya mana saja. Kalau bolak-balik cost-nya berapa dan seterusnya ya. Nah, itu yang ngitung semuanya ya algoritmanya yang routing protokolnya ini yang bekerja nanti ya. Itu ya. Nah, terus nanti kalau misalkan Anda nggak pakai konsol ya, berarti tadi ya yang masuk IP route klik tanda plus munculnya ini ya. Anda set destination address gateway-nya ya. Oke, gitu ya. Terus untuk tugasnya ya. Nah, tugasnya ini sebenarnya ya, intinya ini. Nah, ini Anda implementasikan kayak contoh-contoh saya tadi, bikin 2 router ya, 2 PC ya, ditambahkan switch boleh ya. Terus nanti dikonfigurasi, pertama konfigurasi IP-nya, terus mengkonfigurasi IP routing-nya, terus dicek ya. PC 1 bisa terhubung ke PC 2 atau tidak gitu ya. Intinya itu. Nah, terus tapi ini saya kasih gambaran ya untuk tugasnya ya. Tapi enggak sekarang ya. Tugas besarnya ya untuk sebelum UTS ini. Biasanya untuk yang kalau kalau kondisi normal ya offline saya implementasikan ini ya topologi ini ya. Jadi kan kalau di lab ya kita kan ada beberapa deret ya, ada beberapa deret kan. Nah, itu satu deret satu kelompok. Nah, satu deret nanti ada 3 router ya. Nah, itu nanti menentukan X sama Y-nya. Ya. Deret ini X-nya 1, terus routernya kan setiap deret ada 3, berarti itu Y-nya. 1, 2, 3. Nah, nanti diimplementasikan kayak gini. Ya. Dihubungkan ya. Tapi tidak satu arah ya, muter ini. Ya. Muter. Ya.
terhubungnya muter ya, tapi nanti routingnya satu arah ya. Satu arah. Nah, yang beda lagi ini di sini ya. Biasanya kan slash-nya 24 ya, tapi kalau di sini slash-nya 30. Ada yang tahu ini maksudnya bagaimana? Slash 30 ini. 64 bit, Pak. 64 bit. Yang lain? Ada tahu maksudnya? Enggak tahu, Pak. Ini subnetnya ya. Bukan IP versinya. Yang lain? Andi? Yogi? Itu IP max-nya cuma 2, Pak. Nah, ya, tadi ya, kalau tahu maksudnya ya, yang lain, IP max-nya cuma 2 itu maksudnya bagaimana? Kalau 24 tadi ya, kan 32 bit ya. Berarti kalau 24 ya, sisanya 8 bit kan ya. Ini 2/8 ini hostnya nanti maksimal ya. Nah, kalau 30 berarti kan 30. Lawannya kan 2 ya. Nah, berarti nanti 2/2. Ya. 2/2 berapa? 4 ya. Berarti kan kalau misalkan yang pertama ini ya, jaringannya 172.16, X-nya katakan 1 ya, titik 0. Berarti kan 0, 1, 2, 3. Ya. IP yang ada di subnet ini ya, yang subnet yang pertama ya, 172.16.10, itu ada ini, 0, 1, 2, 3, 4. Nolnya networknya, ya. Terus ini broadcast-nya. Nah, IP yang bisa dipakai itu 1 dan 2. Nah, maksudnya IP yang bisa digunakan 2 itu tadi gitu ya. Nah, berarti kalau ini networknya ini ya, ini kan urut ya, ini kalau di perangkatnya ya, di router baudnya ETH1, ETH2, ETH3. Nah, berarti ETH3 ini IP-nya adalah 172.16, katakan X-nya 1 ya, 1.1 ya, /30. Nah, terus yang di sini itu 172.16 1 titik berapa? 2 ya. Ini yang satu subnet. Nah, ini satu subnet. Ini satu subnet ini. Jaringan di sini sama di sini sudah beda ya. Kalau /24 ya, nah masih connect semua ini, tercover semua. Tapi karena ini /30 ya, maka jaringan yang di sini sama sini sudah beda. Kalau sini ini X4 atau 14 lah gitu ya. Berarti IP-nya yang bisa dipakai berapa? Berarti kan semua totalnya kan 4, 5, 6, 7. Nah, ini networknya, ini broadcast. Nah, berarti 5 dipakai di sini, 6 dipakai di sini. Ya. Nah, terus yang terakhir 8 ya, 8. Berarti ada 8, 9, 10, 11. Ya. 8 networknya, 9 dipasang di sini, 10 dipasang di sini. Nah, ini masih setting IP-nya saja ya. Nanti ada Ether 2-nya dikonekkan ke PC. Ya. Ini ke PC. Ya. Ini juga ke PC. Nah, untuk ngasih IP ETH2 mengacunya ini tadi sebelumnya ini. Biasanya gitu prakteknya ya. Terus nanti baru dilakukan routing. Nah, routingnya misalkan dari router 1 ya. Router 1. Router 1 yang terhubung langsung itu kan ini, dan ini. Ya. Dia belum punya network yang ini, 1, 2, sama ini, 3. Nah, berarti setiap router nanti routing 3 kali ke network 1, 2, 3. Yang router 2 sudah punya jaringan ini, dan ke bawah. Berarti yang belum 1, terus 2 ya, terus 3. Nah, itu ya. Router 3 juga gitu, dia terhubung langsung ke ini sama ke bawah. Dia yang belum punya ke 1, ini 2, ini 3. Nah, ini tugasnya, gambarannya nanti. Tapi nggak sekarang. Nah, ini, tapi kalau Anda mau belajar dari sekarang, mempersiapkan boleh. Ya. Tugasnya yang hari ini yang slide 34. 34 ini. Ya, yang sederhana dulu lah. Nanti Anda set ya,
waktu set ini routernya, jangan lupa dikasih identitas. Itu kasih IP lah yang pertama. Ya. Nah ini dikasih identitas. Nah dikasih identitas. Jangan R1 ya. Ini sekaligus apa belajar yang kemarin, melanjutkan yang kemarin. Kan kemarin sudah belajar ngasih identitas. Kasih nama Anda. Ininya ya dieditnya. Nama Anda, yang mengandung nama Anda lah. Misalkan router 1, underscore nama, atau nama, router 1, sembarang. Ya. Biar apa? Biar tujuannya yang pertama mengimplementasikan itu, yang kedua biar tidak kopas dari pekerjaan temannya. Ya. Nanti kalau bisa ya itu yang bermanfaat bagi Anda sendiri nanti. Gitu ya. Ada pertanyaan? Monggo. Ih, ampun. Yang lain? Sama update tadi yang Anggia ada? Belum ya. Oke Nia. Bagus. Itu belum ya. Bayu Arda. Hadir, Pak. Oh, hadir. Guardian. Hadir, Pak. Hah? Siapa tadi? Anggia ya itu ya? Atau Eugenia? Eugenia, Pak. Oh, Eugenia. Anggia belum ya? Bagus hadir, Pak. Bagus hadir. Oke. Guardian belum? Oke. Rian? Belum. Sahrudiak? Hadir, Pak. Oke. Theodorus? Belum ada. Ya wis. Ya, yang belum berarti wajib absen juga di classroom, tapi yang sudah hadir di sini tidak perlu. Tinggal nanti dilihat tugasnya itu ya dikerjakan terus disubmit sesuai deadline-nya. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan monggo ditanyakan ya sebelum saya tutup, atau kalau nanti pertanyaan muncul saat mengerjakan boleh tanya di grup ya. Oke. Nanti ini saya upload di YouTube ya videonya, apa ya, ini rekaman Zoom kita nanti. Jadi kalau video ada yang terlewat, ada yang masih belum paham bisa diulang-ulang lagi. Oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan di classroom ya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya close ya. Terima kasih.